Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Indra. Kali ini Pak Indra akan mengajarkan materi dengan tema yang sama dengan kemarin, yaitu sebuah teks prosedur. Tapi kali ini temanya adalah how to make food, ya, bagaimana cara membuat makanan. Kali ini Pak Indra ambil sumbernya dari LKS kalian pada halaman 67, yaitu pada teks soal nomor 4 sampai dengan nomor 7 tentang how to make scramble egg, ya. Scramble egg ini adalah telur orak-arik. Seperti biasa, Pak Indra tampilkan beberapa kosakata yang menurut Pak Indra penting, ya, yang ada di dalam teks. Kalau kalian ingin mencatatnya, silakan kalian pause dulu videonya, terus kalian catat beberapa kata yang penting di sini. Langsung saja ke teksnya, ya. Di sini ada pengantarnya, ya, yaitu seperti ini. You don't need a recipe for scrambled eggs, ya. Kamu tidak perlu sebuah resep untuk scrambled egg. Nah, di sini ada kata scrambled egg. Scrambled egg ini jadi kuncinya, ya. Scrambled eggs itu adalah telur orak-arik. Ya. But you do need to know how to make them right. Tapi kamu perlu untuk mengetahui bagaimana untuk membuat mereka dengan benar. Ya, inilah. I want to share. Saya ingin share, berbagi, how to make delicious scrambled eggs. Bagaimana membuat scrambled egg yang delicious. Ya, delicious itu artinya enak, ya. For breakfast, untuk sarapan. Jadi biasanya kalau orang luar negeri itu scrambled egg atau telur orak-arik ini digunakan untuk sarapan, ya. Mungkin seperti halnya kalian, ya. Langkahnya itu ada beberapa di sini. Nah, first, untuk yang pertama, whisk the eggs. Whisk di sini ada kata whisk, ya. Whisk itu kemarin sudah diajarkan sama Pak Indra. Whisk itu artinya adalah kocok, ya. Kocok. Whisk the eggs. Kocok telurnya. Di sini ada S-nya, berarti lebih dari satu, ya. Whisk 3 large eggs. Kocok 3 telur yang besar dengan apa? A pinch of salt. Ya, di sini ada salt, garam. Nah, kalau garam biasanya kita kan satu jumput atau satu cubitan lah, satu cubitan. Nah, di sini sudah ada, ya, a pinch, sejumput. Dengan sejumput garam, a grain of black pepper. Ya, black pepper ini adalah lada hitam, ya. Di sini takarannya green. Green di sini adalah tumbukan, ya. Jadi satu tumbukan lada hitam. And 3 tablespoons of whole milk together, ya, until light and foamy. Lah, di sini ada beberapa kata, ya, yaitu yang sudah kemarin diantaranya adalah tablespoon. Tablespoons itu adalah sendok makan, ya. Jadi dan 3 sendok makan whole milk together. Nah, di sini ada kata whole milk, ya, whole milk. Kalau milk mungkin kalian sudah tahu artinya susu. Lah, whole di sini artinya adalah semua. Semua maksudnya adalah kadang-kadang susu itu ada campurannya, tapi kalau yang ini mungkin maksudnya adalah susu murni lah, seperti itu, susu sapi murni. Together, bersama-sama, until light and foamy, sampai ringan dan juga foamy. Ya, foam itu juga kemarin sudah ada, ya, di materi sebelumnya. Foam itu artinya adalah berbusa. Terus setelah itu ada tadi salt pinch tadi, ya, pinch sama grain. Terus yang berikutnya, after that, setelah itu add 1 tablespoon unsalt butter. Lah, di sini ada kata yang sudah biasa kita dengar, yaitu salt, ya. Salt itu artinya garam, tapi di sini bisa diartikan juga asin, ya. Unsalt, ya, tulisannya unsalt, itu berarti tidak asin. Butter di sini diartikan sebagai mentega, ya, mentega. Jadi artinya setelah itu tambahkan 1 sendok makan mentega, tetapi yang tidak asin. Ke dalam apa? Ke dalam skillet. Nah, di sini ada kata-kata skillet. Skillet itu wajan, ya. Wajan yang mungkin khusus untuk membuat kayak telur lah, ya. Tapi di sini wajannya yang apa? Yang non stick. Kalau stick itu gampang sekali, ya. Tapi di sini stick itu punya banyak arti.
Di sini kita artikan saja stick itu seperti stiker ya. Stiker itu kan tempelan ya. Kalau stick itu menempel atau lengket. Non-stick skillet itu berarti wajan tetapi yang tidak lengket yang berukuran 10 sampai dengan 12 inch. And put it over high heat. Lah di sini ada kata heat. Heat itu artinya panas ya. Kalau di sini biasanya ditaruh di atas kompor ya. Jadi taruh di atas api yang taruh di atas panas yang tinggi. Mungkin kompor ya kalau di sini. When the butter bubbles, ketika butternya, menteganya bubbles itu mulai bergelembung-gelembung ya. Sekitar 1 menit. Pour the egg. Nah, di sini ada kata pour. Pour itu artinya adalah menuangkan ya. Pour itu artinya menuangkan. Nah, sudah ada ya di sini ya. Pour menuangkan. Tuangkan telur into ke dalam middle. Nah, middle itu bagian tengah ya. Of the pan. Nah, di sini ada pan. Pan ini juga bisa diartikan sebagai wajan ya. Pan itu bisa artinya panci, juga bisa berarti wajan. Pour the egg straight into the middle of the pan. Jadi taruh telurnya ke dalam tengah-tengah wajan ya. Which will force the butter to the edge, yang akan memaksa si menteganya itu ke edge. Edge di sini adalah ke tepi ya. Jadi ketika telurnya ditaruh di tengah, maka butternya atau menteganya itu yang sudah mencair itu akan ke tepian. Where it's needed, ketika itu diperlukan ya. Maaf. Nah, inilah yang diperlukan ya. Where it's needed. Then paragraf berikutnya, stir slowly ya. Stir di sini artinya ya seperti aduk ya. Aduk dengan pelan dengan spatula. Wah, spatula apa ini spatula? Spatula ya mungkin ada yang bilang spatula dalam bahasa Indonesia, tetapi ada yang bilang seperti sudit apa ya? Spatula sudip ya, sudip. Atau yang biasa buat goreng-goreng itulah. Tetapi yang dari bahan silikon ataupun dari bahan rubber. Ya, rubber itu karet ya. As soon as curd. Nah, di sini curd ini bentuk seperti menggumpal ya, bentuk seperti menggumpal. Of egg begin, ketika telur itu mulai menggumpal, bentuk menggumpal. Drop the heat to low ya. Kemudian drop itu artinya jatuh ya. Seperti HP-nya kalian ngedrop. Ngedrop itu berarti apa ya? Baterainya itu diisi 100%, tiba-tiba nanti tinggal 20% ya. Itu namanya drop, jatuh ya. Ataupun bisa diartikan bocor. Contohnya kayak no drop. No drop itu anti bocor seperti itu. Tapi di sini diartikan turunkan ya. Turunkan heat panas to low menjadi yang rendah. And shift from stirring to folding. Nah, dan kemudian ganti dari stir tadi artinya diaduk menjadi folding. Nah, di sini ada folding. Folding itu artinya adalah dilipat ya. Folding itu dilipat. Lipat curd tadi, gumpalan yang tadi, over themselves while gently shaking the pan with our other hand. Saat apa? Dan pada saat kita melipat ini, kita juga di sini ada kata-kata shaking ya. Shaking itu mengocok, tapi mungkin di sini bukan artinya mengocok ya. Ini adalah menggoyang-goyangkan. Menggoyang-goyangkan gently, secara lembut ya. The pan ini wajan tadi ya. With the other hand, dengan tangan yang lain. Then lower the heat as soon as no more liquid. Nah, kemudian lower the heat, turunkan panasnya, maksudnya kompornya mungkin dikecilin ya. As soon as no more liquid, ketika tidak ada lagi liquid ya. Liquid di sini artinya cairan ya. Jadi kadang-kadang kita kalau goreng telur itu kan telurnya itu kadang-kadang masih ada kuning-kuningnya atau putih-putihnya dalam bentuk cairan. Is turning around the pan ya. Titik ya. Gently transfer the scramble, kemudian dengan lembut. Transfer artinya pindahkan ya. Pindahkan scramble maksudnya telur yang orkari tadi, to the warm plate, ke
plate. Di sini ada plate artinya adalah piring ya, piring ya. Let the egg cool ya. Terus biarkan telurnya cool, dingin. For 1 minute. For kemarin sudah dibahas ya di sini ya. For itu artinya selama 1 menit before serving, sebelum disajikan. Serving juga kemarin sudah ya. Oke, untuk materi ini cukup sekian dulu. Nanti ada beberapa tugas dari Pak Indra. Tugasnya belajar saja. Nanti silahkan kalian pelajari dari materi yang pertama sampai dengan materi hari ini, karena untuk minggu depan kita akan ada ulangan harian pertama ya. Jadi kita sudah belajar mengenai bagaimana cara mencuci tangan, bagaimana cara memakai masker, terus belajar bagaimana cara membuat lemon tea kemarin ya, terus bagaimana cara membuat scramble egg ya, dan materi-materi yang lain yang sudah kita pelajari. Oke, untuk minggu ini kalian belajar dulu. Untuk minggu depan kita ada ulangan secara bersama-sama dari kelas 9A sampai dengan kelas 9G, nanti dengan waktu yang Pak Indra sudah tentukan. Oke, thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.